pun kalau ndak ada tamar, makan yang manis-manis dulu, ya. Famaun, baru setelah itu air minum. Habis kurma, air minum. Jangan pempek dulu. Ini bahaya nih wong kita ini. Kapan azan pokoknya pempek. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wastahabba minna al-qiyam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bidinil Islam wa da'ina ila daris salam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus orang tua kami, pemimpin kita semua, Bapak Haji Sulaiman Kohar yang alhamdulillah hadir bersama kita, dan alhamdulillah telah diresmikan malam Jumat, ya, menempati tempat yang dipersiapkan buat beliau. Mudah-mudahan tempatnya menjadi tempat yang berkah insyaallah, amin. Dan tempat itu seperti botol, tergantung isinya. Maka kalau isinya orang soleh, tempat itu soleh, ya. Tapi kalau tempatnya isinya tidak soleh, maka tidak soleh. Dan kita yakin beliau orang soleh, amin, ya. Dan rumah bisa mengundang rahmat, tapi juga bisa mengundang laknat. Insyaallah orang yang baik akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah doa kami untuk sekeluarga besar. Mudah-mudahan rumah itu senantiasa, apalagi sebaik-baik rumah dekat dengan masjid, mudah-mudahan beliau senantiasa ada di sini, amin. Dan syukur caknya baca dapat bukuan terus ini. Ai ngolok aja. Insyaallah. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, malam nanti insyaallah awal tarawih kita. Masalah perdebatan siapa yang puasa duluan tidak usah dibahas, dari dulu juga sama. Pengen saya bahas panjang lebar, tapi pembahasan tentang bagaimana menentukan awal Ramadan ini, ya, sudah terlalu banyak dibahas. Tapi insyaallah lain waktu kita akan bahas. Saya ingin bahas yang paling penting dulu lah untuk bagi orang-orang yang berpuasa. Ada beberapa hal yang sunnah yang jangan terlewatkan oleh orang yang berpuasa, ya. Walaupun malas harus dilawan, ya, karena kesunahan ini suatu hal yang sangat dianjurkan oleh kita semua, ya, oleh baginda Nabi buat kita semua. Apa yang pertama? As-sahur. Ini yang pertama, sahur. Jadi sahur itu bukan sekedar kita nak makan baik, tapi sahur ini adalah anjuran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah, karena di dalam sahur itu ada barakah. Maka Pak Sulaiman walaupun seteguk air
ataupun sepotong makanan sahur. Jangan malas, karena syaitan itu biasa kalau yang bernilai ibadah nih diberat-beratkan. Ya. Di mana letak barokahnya? Salah satunya minimal ya, melepaskan dirinya dari apa? Bisikan syaitan yang nanti kalau sudah fajar. Contoh, kalau pas sahur nengok makanan di pojok meja itu tak nafsu. Kaget pas azan, ngapu lemak nih yang ini ya. Tapi ketika kita sudah mencicipnya, taklil, mengurangi, Anda tahu rasanya, Anda tahu rasanya. Ya. Tapi selain itu ada barokah yang lain sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, di mana ista'inu bi ta'amis sahri ala siyamin nahar. Ya, kita dengan sahur itu apa? Memberikan kekuatan kita untuk puasa di siang hari. Karena kata Nabi, jadikan sahur itu apa? Sebagai pemberi kekuatan. Ista'inu, minta tolong, minta bantu, minta kekuatan. Wa bi qailulatin nahar ayamil lail. Kemudian selain sahur, kita tidur sedikit di siang hari untuk apa? Untuk mudah nanti bangun malam. Jadi sahur ini memberikan bantuan kita bagi orang yang mau puasa. Dan ada qailulah, ya, yang bisa memberikan kita bantuan untuk mudah bangun malam. Qailulah bukan qalalab, bukan qailulah. Tidur sejenak, tidur sedikit. Jadi ini yang harus dijaga. Dan kelebihannya lagi barokahnya apa ibu? Ya, ini yang baginda Nabi Muhammad SAW dari riwayat Imam Ahmad. As-sahuru barakah, sahur itu barakah, fala tada'uhu, jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'a ma'in, walaupun kalian meneguk seteguk air, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang melakukan apa? Sahur. Jadi walaupun Mang Samsudin waktu sahur matanya mak ini, wah Allah senang nengok sambil solawat, berkah solawat, ya. Walaupun di sini waktu sahur berat mata berkah. Ditambah lagi menjelang sahur tahajud, baca Al-Quran, ya. Istrinya masak, suaminya berdoa. Itu yang repot. Nah yang repot itu dua-duanya tidur tidak bangun, ya. Ini yang repot. Nah sekarang jadi pertanyaan, kapan waktu sahur itu mulai? Di dalam kitab Taqriratus Sadidah, sahur itu akan dinilai kategori nilai sunnah sahur kapan? Nisful laili, tengah malam. Jadi kalau ada yang makan jam 10 malam, jam 9 malam niat sahur, Wak, itu bukan sahur, itu namanya, itu rakus. Sahur itu nisful laili sampai qoblal fajr. Dari mulai nisfu setengah malam itu sampai sebelum fajar, ya. Jadi ini yang menjadi ketentuan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya akan nyinggung sedikit ini, ya. Banyak sekarang ini beredar video walaupun sudah adzan subuh, kita masih makan, masih boleh lanjut sampai azan habis. Ini hati-hati. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semir, ya, mengatakan, ini min angkal mungkar, ini mungkar yang paling mungkar. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu disebutkan yang namanya sahur itu harus berhenti sebelum fajar, sebagaimana ayat Allah, hatta yatabayyana al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sudah ada ketentuan dan melakukan batasannya. Jadi kalau azan stop, jangan lagi lanjut teguh, apalagi selesaikan sampai azan selesai. Kalau azannya panjang, macam mesin gitu, azan agak panjang dikit,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepiring nasi goreng. Ya. Apalagi 2 kali takbirnya ya. Nah, sepiring nasi goreng itu takbir. Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali semangkok pindang. Baca ngatur gitu, Pak. Ya. Mohon maaf, ini mafi khilaf urusan ini. Berhentilah sebelum fajar. Ustaz, ada hadis Nabi katanya waktu Sayyidina Bilal adzan masih boleh makan. Inilah kalau baca hadisnya sepotong-sepotong. Ya. Ini saya bacakan hadisnya. Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail. Bilal itu azannya masih malam hari. Itu kayak di Saudi azan 2 kali. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Kalau azan malam hari itu makan dan minumlah. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Imam Ibnu Ummi Maktum azan. Nah, azan fajar inilah yang tidak boleh lagi gitu. Ya. Makanya ibu-ibu ulama kita membuat sebuah istilah al-imsak. Apa al-imsak itu? Menahan diri sebelum apa? Sebelum fajar datang. Karena kita ini kalau nak ngepas azannya susah nih, nak ngopi yang pas azannya, malah azan baru berhenti, susah. Apalagi hubungan suami istri, nak ngepas berhenti setelah azan, repot. Makanya ditentang. Ngapa lagi itu tahu, nak nyobo ini, ya. Bagi yang apalagi yang lagi baru-baru nikah, ya. Nak ngepas berhenti yang sebelum azan, repot. Karena mohon maaf, bukan mau berkata buruk. Suami istri yang sedang melakukan ibadah tadi, ibadah yang terkait mengundang rahmat Allah tadi, seksual, kalau sudah azan tidak boleh lanjut, tidak kata istilah tanggung, ya, harus segera menarik diri, ya, tidak baca nunggu azan selesai sampai doanya pula Allah marbahali dakwati tamah, itulah bonus. Awas, ini hati-hati. Maka sahur ini penting. Aku ngomong dari awal, ya. Jadi pial yang macam-macam, ya. Jangan nyari gawi. Ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini yang terkait dengan apa? Nah, sunnahnya sahur itu makin akhir, ya. Jangan terlalu awal, jangan pula mepet pas subuh. Jadi agak ditakhir, mungkin ulama menyebutnya sekitar 50 ayat menjelang subuh, supaya apa? Makanan tadi punya efek kepada apa? Kekuatan kita untuk puasa. Jadi jangan terlalu jam 2 nian, jangan pula jam 3 nian, kita ngepas kelak. Kira-kira berapa? Bisa jadi makannya setengah jam sebelum subuh, ya. Jangan terlalu jauh, 2 jam sebelum subuh, biar pacak tidur lagi. Nah, ini syaitan, ya. Aku tidak tahu siapa pula yang ngajari habis sahur kita tidur. Nah, ada hadir tak uangnya yang ngomong itu? Aku nak nengok kira-kira. Ya, kalau sudah sahur itulah kan tidur lagi. Ini banyak bersebar. Sudahlah, kita enak sahurnya jam 2 baik. Tadi kita pacak tidur lagi. La haula wala. Sunnahnya adalah takhirus sahur. Habis sahur itu tidak jauh dari sholat subuh. Sunnahnya begitu. Boleh baik, tapi tidak disukai. Ya, tidak disukai. Baik. Kenapa? Kata baginda Nabi, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Umatku masih dianggap baik-baik saja kalau dia satu, kalau buka tidak nunda-nunda, yang kedua kalau sahur di akhir-akhir.
Jadi kalau ada yang sahurnya jauh-jauh dari subuh, batil ada baik budak itu. Ya. Lu Nabi yang ngomong, umatku masih dinilai baik-baik saja kalau satu pas buka tidak nunda. Yang kedua kalau sahur ditakhir. Berarti kalau ada umat Nabi yang sahur jam 2 tadi tidur lagi, berarti itu tidak baik untuk umat. Ya. Perlu dicek. Apalah jenak ngatur. Yang kedua selain sahur, menyegerakan buka. Ta'jilul fitri inda tayakkunil ghurub wa qabla shalah. Nih ibu-ibu perhatikan. Kalau sudah yakin maghrib masuk, jangan nunda-nunda buka. Ayo dulu. Aku baca Quran dulu lagi lah, buku gampang. Padahal adzan dia masih nunda buka. Ini bukan umat Nabi. Umat Nabi itu yang namanya buka tuh segera, ya. Qabla shalah, dan lakukan sebelum sholat. Ini jangan apa olah azan. Kita pentingkan sholat dulu daripada makan. Ini langada-ngada, ya, langada-ngada. Boleh tak? Boleh, tapi makruh. Sunnahnya kita mau buka dulu baru sholat. Makanya habis buka itu tidak apa-apa, agak santai makan, tapi jangan lama ego dan nak makan sebungkus nasi padang. Buka dulu, sekedar membuka puasa, melepas puasa, ya. Ta'jilul fitri. Sunnahnya bagaimana? Wa yundabu ayakuna ala ratabin. Kalau kita punya rutab itu sebelum jadi kurma, dia masih basah manis, ya, kurma, ya, kurma segar menjelang jadi kurma. Itu mantapnya, ya. Baru kalau tidak kate, karena kita di sini susah, pakailah kurma, ada yang jual. Kak Lutfi yang jualan. Boleh berhubung. Ya, Kak Lutfi tanya. Nih ibu-ibu, kalau ada subhanallah, kalau tidak ada pakai tamar. Fatamrun fahulun. Kalau tidak ada tamar, makan yang manis-manis dulu, ya. Famaun, baru setelah itu air minum. Habis kurma, air minum. Jangan pempek dulu. Ini bahaya nih wong kita ini. Kapan azan pokoknya pempek. Dulu cukup pula. Ini yang kadang-kadang pas nak terawih bencret. Ya, sunnahnya rutab. Kalau tidak ada rutab, tamar. Tidak ada tamar, ini kias saja, karena tamar itu manis. Kita kan badannya lemes, diisi yang manis dulu, ya, yang memberikan kekuatan. Boleh madu, boleh apapun yang punya rasa manis. Utamakan manisnya, manis yang alami. Baru apa? Air putih, minum. Karena secara kedokteran manusia kan kekurangan air saat itu. Apa namanya? Dehidrasi apa namanya? Ya. Minum. Ini dah utamanya kita ini sirup dulu. Air putih dulu. Inilah yang disunnahkan oleh baginda Nabi. Ternyata baginda Nabi itu menyunahkan yang baik-baik. Otak kita nih yang sering imajinasi, improvisasi, inovasi, ya. Lah sirup dinyuk dogan mulu, masuk nakade tutup, lengkap pokoknya. Apalagi makan bakwan, cabai rawitnya dulu baru. Selesai itu terawih lokak lewat, ya. Masya Allah. Nah, Nabi bersabda tadi, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Selagi umatku perhatian dengan apa? Untuk tidak menunda-nunda buka, maka umatku dalam kondisi baik-baik saja, ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sunnah yang berikutnya ketika buka, kurmanya kali bisa 3, air minumnya 3 kali tegukan. Lakukan dengan apa? Dengan witir, dengan apa? Ganjil. 1 boleh, ya. Kalau 2 pasang 1 lagi jadi 3. Begitu juga minum, ya. Kalau bakwan terserah, 1 nambah 2, pas 2 nambah 3. Kalau kuat,
ya. Ini yang terkait makanan yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa yang diomong tuh ada tak dalilnya? Nih, saya bacakan hadisnya ya. Ini riwayat Imam Muslim supaya mantap. Ini disebut dalilnya supaya apa? Supaya mantap. Karena banyak wong sekarang ini nak berdalil itulah ya. Padahal apa yang disampaikan oleh ulama itu sudah cukup. Ini saya sampaikan dalilnya. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Anas. Yuftiru ala rutabat. Beliau berbuka dengan apa? Dengan rutab ini, ya. Rutabat fa in lam takun tamarat. Kalau tidak ada dengan kurma-kurma. Ya. Hasawatin min ma, kemudian baru minum air. Setika minum air. Jadi itu yang dilakukan. Jadi ibu-ibu taruh di meja yang paling depan tuh kurma, banyak minum. Yang lain di belakang minum dulu, ya. Biar tidak jadi muslim geragas. Ya. Biar tidak jadi apa? Muslim geragas. Ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Ya. Kemudian sunnah ketika kita berbuka itu baca doa. Doanya yang diajarkan oleh baginda Nabi ini ada dua riwayat. Doa yang kita hafal itu apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, berbagai macam redaksi. Ini saya bacakan redaksi yang ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ya. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu. Itu redaksi yang ada di sini. Ditambah riwayat yang lain, dhahabal dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Ini doa yang berikutnya. Zahabal dhama, apa zahabal dhama? Setelah pergi hausku, laparku sudah pergi. Jadi ketika kita buka itu apa? Kita sudah pergi. Wa batalatil uruq, habis minum basah semua urat-urat dan sarafku. Wa thabatal ajru, alhamdulillah. Puasanya lewat, pahalanya dapat. Itu yang disebut dengan apa? Wa thabatal ajru insyaallah. Ya wasi'al fadli, wahai engkau yang maha mulia, ighfirli, ampuni dosa-dosaku. Alhamdulillahilladzi a'anani, ya Allah segala puji bagimu yang telah membantu aku, menolong aku, memberikan aku kekuatan. Fasumtu, maka aku puasa. Wa razaqani fa aftartu, kemudian dapat rizki, aku bisa berbuka puasa. Nah, ibu-ibu, ini salah satu ketika kita berdoa menjelang puasa. Ustaz, aku tidak hafal bahasa Indonesia. Ya Allah, aku telah puasa. Aku beriman kepadamu. Aku berbuka. Ampuni dosa aku ya Allah. Ya. Tuh. Sebelum buka itu tak doanya. Ya, ibu-ibu banyak-banyak aja baca astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Penting tak doa orang yang berpuasa ini? Penting. Kenapa? Li'anna lis-shaimi inda fitri da'watun natural. Orang yang berpuasa itu kata Nabi, waktu buka doanya tidak ditolak oleh Allah. Jadi jangan tidak berdoa, termasuk minta kebaikan dunia dan akhirat. Yang berikutnya, ini saya cepat ya. Tafdiru shaimin walau ala tamra aw syurbata ma'in aw ghairihima. Ibu-ibu, selain buka, sunnah bagi kita nginjuk bukuan. Taftir namanya. Menyediakan apa?
buka puasa. Ayo, walaupun cuma minta maaf Kak Lutfi, saya ini tak pacak ngenjuk makanan, bisanya ngenjuk apa? Dus air minum, kasih dus air minum. Jangan nengok wong pacak ngenjuk apa risol mahal. Jangan, kita ngenjuk bagiannya apa? Ya, kenapa? Apa kata baginda Nabi? Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Siapa yang ngenjuk bukaan, pahala wong yang puasa itu dapat untuk dirinya. Jadi mohon maaf, kalau seandainya ya pial ngenjuk bukaan untuk wong 10, pahala wong 10 itu masuk untuk pial. Dia dapat puasanya, dia dapat pahala memberikan bukonya, bahkan apa sejumlah orang yang berbuka. Taftirus shaimin fan fatara saman kana lahu mislu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'. Terus Ustaz kata yang puasa ayo maknian agak berkurang pahala kami. Tidak, pahala yang berpuasa tadi tidak kurang sedikit pun, walaupun Allah memberikan pahala seperti pahala orang lain. Apalagi ibu-ibu memberikan pahala puasa orang-orang yang dilihat baca Qur'annya rajin, sholat duhanya rajin, ini pahalanya dapat galoin. Ya, siap dah ibu-ibu ngenjuk bukuan nih. Nah, upayakan mumpung di bulan Ramadan. Jadi wong yang buka tuh Wak Sulaiman ada dua kategori. Ada yang seneng nerimo bukuan. Ini masuk nih, masuk kalau yang duduk di sini, ya. Ada yang kedua seneng ngenjuk bukuan. Nah, kira-kira kamu yang mana nih? Seneng nerimo bukuan, ya? Seneng yang ngenjuk bukuan kira-kira. Kalau Pak Zainal aku tengok yang pertama tadi, ya. Paling ladas kalau nerimo bukuan. Ya. Termasuk ibu-ibu yang masak menyediakan bukuan nih untuk suami, ini dapat pahala ya. Tapi ingat, jangan berlebih-lebihan, jangan tabdir. Ini kadang-kadang ya Allah si meja tuh sebelum puasa nak dimakan galau. Lah buka sampai sahur tak dimakan. Awas, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Yang namanya wong mubadzir itu dulurnya syaitan. Kita adalah berdulur dengan syaitan, mubadzir pula makin berdulur, ya, makin berdulur. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tambah satu lagi, al-ightisalu 'anil janabah wal haid wan nifas qabla al-fajr. Ini banyak orang nanya nih Kak Lutfi, maka saya perlu singgung. Ustaz, kami malamnya habis ibadah. Ibadah apa? Ibadah suami istri. Kira-kira mana yang lebih bagus? Mandi junub dulu atau sahur dulu? Maka sunnahnya adalah mandilah sebelum fajar, ya, mandilah sebelum fajar, bukan sebelum sahur atau sudah sahur. Intinya mandilah sebelum fajar. Ustaz, kalau kami mandinya setelah fajar, maksudnya azan subuh baru mandi, sah tak puasa kami? Sah, tidak jadi masalah. Contoh, ya, pial ketiduran habis ibadah tadi, bangun-bangun jam 9 belum mandi. Wah, masa sudah nak dijelas nih, yang sudah lah. Ya, ya. Contoh, terbangun-bangun jam 9 atau jam berapapun belum mandi, wajib, maka puasanya tidak terganggu, puasanya tetap sah. Hanya saja wajib qadha subuh, bukan kodok sahur. Inilah junak kodok sahur jam 9. Alhamdulillah berkat sahur jam 9 tadi puasa aku nyampe. Itu bukan sahur, ngawur namanya. Ya, sahur apa tuh? Kodok salat subuh suami istri. Ya, memang sunnahnya sebelum makan, sebelum aktivitas apapun, kita tuh sunnahnya sudah dalam kondisi apa? Suci. Tapi kalau seandainya ibu-ibu takut ketinggalan sahur, masih dalam kondisi junub, minimal bagaimana? Minimal ambil air wudhu. Minimal ambil air
wudu minimal ya. Maka ini disampaikan oleh apa namanya, kenapa ini perlu dilakukan? Liyakhruja min khilafi Abi Hurairah, untuk keluar dari khilaf ulama, diantaranya pendapat Imam Abu Hurairah, la yasi'u shaumuhu. Imam Abu Hurairah mengatakan apa? Kalau kita mandi junubnya setelah subuh tidak sah, menurut Imam Abu Hurairah. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan di antara hal yang sunnahnya. Kalau taraweh kita semua sudah tahu, alhamdulillah taraweh adalah salah satu sunnah yang disunnahkan. Ibu-ibu boleh pilih dari 3 ini. 1, Sayyidina Umar dan sahabat yang lainnya 20 rakaat. Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat. Imam Ibnu Taimiyah 8 rakaat. Kira-kira milih yang mana dari 3 tadi? Nah, inilah jamaah as-salam. ya 20 lewat, 36 apa lagi ya, 8 lewat puluh lah keterlaluan ya. Nah, setelah nanti kita akan bahas masalah tarawih di lain waktu, karena waktu kita sudah siang. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pandang kami yang duduk di masjid ini dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami semua rindu dengan ampunan-Mu ya Allah. Kami semua rindu dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami semua rindu dengan ridha-Mu ya Allah. Maka jadikan kami semua yang duduk di masjid ini ya Allah, hamba-hamba-Mu yang Kau rahmati ya Allah, hamba-hamba-Mu yang Kau ampuni ya Allah. Ya Allah, kami semua yang duduk di masjid ini punya orang tua, ada yang masih sakit, ada yang telah mendahului kami ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah, ampuni dosa mereka, angkat derajat mereka ya Allah. Kalau yang sudah mendahului kami, luaskan kubur mereka ya Allah. Naungi dengan rahmat dan ampunan dari-Mu ya Rahman ya Karim ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami Ramadan yang lalu belum puasa ya Allah, Ramadan yang lalu belum sholat ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini mereka semuanya diberikan oleh Allah hidayah dan taufik, sehingga mereka puasa dan sholat ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, beri kami kekuatan agar kami mampu menyelesaikan ibadah Ramadan ini ya Rahman ya Karim dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.